Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa meneduhkan, bisa menguatkan, bisa memimpin hidup kita kepada hal-hal yang baik. Supaya Tuhan juga pasti berkenan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sambut hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kegembiraan karena Tuhan selalu memberikan anugerahnya kepada kita melalui hidup dan nafas yang Tuhan masih berikan kepada kita bersama dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita ini bermanfaat. Dan hidup yang kita hidupi ini bukan menjadi hidup yang asal-asal saja, tapi hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dan pengharapan yang teguh akan apa? Hidup akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tentunya kita sering mendengarkan firman Tuhan. Kita sering juga membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita setiap hari ya, dan kita membaca firman Tuhan itu. Bahkan kita juga sering mendengarkan renungan demi renungan yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil kepada kita, pemberita-pemberita firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, atau khotbah-khotbah yang kita dengarkan itu boleh ada dan tinggal di dalam hati kita? Apakah firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca itu tidak berlalu begitu saja kah? Sering sekali kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi tidak tinggal diam dalam hati, tidak tinggal diam dalam pikiran kita. Karena memang hati kita tidak benar-benar terfokus, tertuju, dan kita benar-benar sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang membimbing, yang memimpin, dan yang meneguhkan hidup kita. Makanya tidak ada gunanya saudara-saudara kalau kita hanya sebagai pendengar biasa. Kita boleh mungkin menghafal Alkitab kita, ayat-ayat Alkitab kita itu. Dan mungkin kita boleh kita sering mengulang-ulang itu. Saudara-saudara, menghafal ayat Alkitab itu baik. Tetapi yang paling penting bukan menghafal, tetapi firman Tuhan itu tinggal berada di dalam hidup kita, berada di dalam hati kita, sehingga dia yang akan menguatkan, dia yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan itu yang diam dalam kita itu sama seperti Allah yang tinggal di dalam kita. Ya, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Dia katakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi firman Tuhan yang diam dalam hidup kita itu sama seperti Allah yang juga hidup di dalam hati kita yang sebagai bait Allah itu. Sehingga dia itu benar-benar hidup di tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Yang firmannya tinggal di dalam kita. Jadi ketika
kita menghayati sungguh-sungguh firman Allah, dan firman Allah itu berdiam dan berkuasa dalam kehidupan kita, sama seperti kita membiarkan Tuhan berkuasa. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dikatakan saudara-saudara, kalau kita boleh baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diilhamkan berasal dari kata theopneustos. Theo itu Tuhan, pneustos itu berasal dari kata pneuma. Artinya di dalam firman Tuhan yang diilhamkan itu ada roh Allah. Ada Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita boleh saja baca firman Tuhan, tapi itu tidak berguna kalau firman Tuhan itu tidak tinggal dalam kita, tidak hidup dalam hati kita. Yang paling penting saudara-saudara, kalau firman Tuhan itu boleh tinggal dan hidup di dalam kita. Sama seperti apa? Tadi yang dikatakan bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Demikian juga saudara-saudara kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran, oleh karena kebenaran. Jadi saudara-saudara, ketika kita boleh tinggal dalam firman Tuhan yang menghidupi hidup kita ini, maka apa? Maka kita memiliki kehidupan yang sejati, yang kekal itu sendiri. Jadi saudara-saudara, tadi kata firman Tuhan Kolose 3 ayat 16 itu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dengan segala kekayaannya, firman Tuhan itu kaya. Dia kaya akan kuasa, dia kaya akan kekuatan, dia kaya akan hikmat, dia kaya akan kedamaian. Sehingga setiap orang yang tinggal dalam firman Tuhan itu akan cakap dalam setiap kehidupannya. Dia akan merasa tentram, merasa tenang ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Mungkin masalah boleh banyak, mungkin masalah boleh silih berganti datang kepada kita. Mungkin kita juga sering sekali menghadapi begitu banyak pencobaan demi pencobaan. Bahkan sakit penyakit boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, bersarang dalam tubuh kita ini. Tetapi ingatlah, ketika firman Tuhan itu hidup, maka kita akan memiliki kehidupan yang sejati. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penyakit, ada begitu banyak masalah, tetapi karena firman Tuhan itu hidup dalam hati kita, maka kita akan memperoleh kuasa untuk menghadapi segala sesuatunya. Makanya jangan sampai firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Itu makanya firman Tuhan disampaikan terus. Saya menyampaikan firman Tuhan terus supaya kita semakin diteguhkan. Itu. Dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang ada bagi kita itu, sehingga kita berhikmat untuk mengajar dan menegur. Melalui firman Tuhan yang diberikan Tuhan itu, kita boleh mengajar orang lain. Itu kekayaan daripada firman Tuhan. Karena ilmu, setiap orang yang membaca firman Tuhan itu akan dibawa ke dalam terang. Ya, sama seperti pendidikan. Pendidikan itu dari kata education, exducere, dibawa kepada terang, ya kan? Dibawa keluar dari apa? Keluar dari kegelapan, keluar daripada kebodohan. Jadi demikian juga firman Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan akan dibawa ke dalam apa? Pengertian, dibawa kepada terang, sehingga dia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sesuatu yang boleh diajarkan kepada orang lain. Dan kita melalui firman Tuhan yang penuh dengan kekayaan itu akan menegur kejahatan demi kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia. Itu fungsi daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir,
kita juga sambil bisa menyanyikan mazmur dan puji-pujian atau nyanyian rohani, sehingga kita selalu mengucap syukur. Ketika orang hidup di dalam firman Tuhan itu tinggal dalam hidupnya, maka hidupnya terus akan bersukacita. Dia akan terus akan bersyukur dalam hidupnya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang memberikan sukacita yang luar biasa, sukacita yang sejati. Karena kita diberikan pengertian bahwa kita sudah diselamatkan melalui penebusan Kristus itu sendiri. Maka firman Tuhan itu adalah hikmat, pengetahuan kepada kita sehingga kita sadar bahwa hidup kita bukan lagi hidup yang di dunia ini, tetapi hidup yang di sorga. Maka lakukan pekerjaan yang baik. Kerjakanlah hidupmu dengan baik karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu, supaya hendaklah firman-Mu itu boleh hidup dalam hidup kami. Karena dalam setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan itu ada roh Allah yang menghidupkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh cakap untuk melakukan berbagai macam hal. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tinggal dalam firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan dalam hati kita. Dia berkuasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.